Konsep Hotel Bumi Senyur yang dikembangkan oleh Haji Muhammad Yosutomo memang menarik, terutama dengan orientasinya yang mengusung nilai Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman. Menariknya, selain berfungsi sebagai hotel, tempat ini juga menjadi wadah bagi perdebatan terbuka calon pemimpin wilayah ini. Tentu menciptakan ruang bagi diskursus yang sehat dan bermanfaat dalam proses demokrasi, di mana berbagai aspirasi dari beragam latar belakang masyarakat dapat diwadahi. Pendekatan seperti ini bisa menciptakan suatu budaya politik yang lebih inklusif sekaligus memperkuat hubungan antar berbagai elemen masyarakat. Bisa dibilang Hotel Bumi Senyur bukan sekadar tempat penginapan, tetapi juga menjadi simbol bagaimana Kebhinneka Tunggal Ikaan dan keterbukaan dalam berdialog sangat penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Dalam lanjutan visi Haji Muhammad Yosutomo terhadap Hotel Bumi Senyur, ia tampaknya membayangkan sebuah ruang yang tidak hanya menjadi titik temu fisik, tetapi juga titik temu ide, gagasan, dan kepentingan. Dengan menjadikan hotel sebagai arena debat terbuka pada calon pemimpin daerah, HM Yosutomo secara tidak langsung mengangkat peran sektor swasta, khususnya dunia perhotelan, dalam mendukung proses politik yang sehat dan transparan. Konsep ini memiliki beberapa implikasi penting. Demokrasi ruang publik. Hotel yang biasanya bersifat eksklusif diubah menjadi ruang inklusif, tempat masyarakat dapat menyaksikan dan ikut terlibat dalam diskursus politik. Ini memberikan contoh bagaimana ruang komersil bisa diubah menjadi arena publik yang produktif secara sosial. Pendidikan politik rakyat. Debat terbuka di tempat seperti ini bisa berfungsi sebagai sarana pendidikan politik non-formal. Masyarakat bisa menilai langsung kualitas calon pemimpinnya bukan dari baliho atau janji politik semata, tetapi dari substansi gagasan yang mereka paparkan. Simbol perpaduan budaya dan modernitas. Dengan mengangkat semangat Bhinneka Tunggal Ika, hotel ini tidak hanya menampilkan kemewahan, tetapi juga filosofi bangsa. Ini menjadikannya simbol sinergi antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan modern dalam membangun bangsa. Dalam konteks ini, Haji Muhammad Yosutomo dapat dilihat bukan hanya sebagai pengusaha, tetapi juga kultural arsitek kebudayaan yang menggabungkan fungsi ekonomi, sosial, dan politik dalam satu ruang bernama Hotel Bumi Senyur. Haji Muhammad Yosutomo dan Hotel Bumi Senyur dapat dijadikan studi kasus mengenai bagaimana infrastruktur sipil dapat diarahkan untuk mendukung nation building. Hotel Bumi Senyur dari simbol bisnis menjadi forum demokrasi. Hotel Bumi Senyur bukan sekadar bangunan bertingkat yang melayani tamu-tamu dengan pelayanan eksklusif. Di balik kemewahannya terdapat satu filosofi besar yang dirancang oleh pendirinya, Haji Muhammad Yosutomo, menjadikan hotel sebagai ruang kebudayaan dan demokrasi. Visi ini bukan hanya progresif, tapi juga pembangunan wilayah di Indonesia. Menghadirkan Bhinneka Tunggal Ika di ruang nyata. Banyak institusi menyuarakan semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, namun hanya sedikit yang benar-benar mewujudkannya dalam praktik. Hotel Bumi Senyur hadir sebagai pengecualian. Arsitektur hotel yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara, pilihan menu dari berbagai daerah, hingga suasana lobi yang menghadirkan karya seni lokal. Semuanya dirancang untuk merayakan keberagaman, namun tidak berhenti di estetika. Haji Muhammad Yosutomo menyulap ruang-ruang pertemuan di dalam hotel menjadi tempat debat calon pemimpin daerah dari berbagai latar belakang dan visi, membuka ruang untuk dialog dan transparansi. Pemilihan kepala daerah seringkali terjebak pada retorika populis tanpa substansi. Melalui debat terbuka di Hotel Bumi Senyur, publik diajak menyaksikan sendiri dan menilai kualitas pemimpin dari argumen dan gagasan yang dipaparkan. Inisiatif ini menciptakan atmosfer politik yang lebih sehat, jauh dari praktek transaksional. Hotel menjadi saksi sekaligus fasilitator dalam proses demokrasi yang berpijak pada dialog, bukan intimidasi. Keteladanan dari Kalimantan Timur. Apa yang dilakukan Haji Muhammad Yosutomo di Samarinda patut menjadi contoh nasional. Kalimantan Timur yang dahulu dikenal sebagai daerah sumber daya alam, kini perlahan-lahan membentuk identitas baru sebagai wilayah dengan tradisi demokrasi
demokrasi yang kuat dan inklusif. Hotel Bumi Senyur menjadi landmark bukan karena kemewahannya tetapi karena misinya. Senyur dalam gema demokrasi. Di jantung Samarinda, ketika malam turun pelan-pelan seperti embun yang lupa waktu, berdiri sebuah hotel yang tak hanya memeluk tamu dengan spray hangat dan cahaya lampu temaram. Hotel Bumi Senyur namanya, sebuah nama yang mungkin terdengar seperti puisi, tetapi puisi ini hidup, berdetak dalam setiap langkah tamunya, dalam setiap bisik dialog yang terjadi di balik dinding-dindingnya yang tak sekadar batu bata, tetapi saksi sejarah kecil dari sebuah keberanian besar. Haji Muhammad Yosutomo, lelaki yang tak hanya membangun bisnis, tapi juga menjahit mimpi bangsa dalam wujud nyata. Ia tahu negeri ini kaya bukan cuma oleh batu bara dan hutan tropis, tapi oleh perbedaan, oleh bahasa yang berbeda, keyakinan yang tak seragam, logat yang berdesakan dalam satu ruang. Maka ia menjadikan hotelnya sebagai rumah bagi Bhinneka Tunggal Ika, bukan di spanduk tapi di lantai kerjanya sendiri. Di satu sudut ruang pertemuan di mana biasanya terdengar bunyi sendok beradu dengan piring porselin, kini gema suara calon pemimpin menggantikan musik latar. Tak ada panggung tinggi, tak ada kursi VVIP, yang ada hanyalah mikrofon, kursi melingkar, dan warga dari berbagai penjuru kota yang datang bukan untuk menginap tapi untuk mendengarkan. Mereka datang bukan untuk memburu janji tapi untuk menilai kejujuran. Di sini debat terbuka bukan pertunjukan tapi ruang jujur bagi gagasan bertumbuh dan diuji. Di bawah lampu gantung hotel yang lembut lahirlah demokrasi yang tidak gaduh tapi hangat seperti kopi hitam pagi hari yang diseduh perlahan. Hotel Bumi Senyur telah berubah dari sekadar tempat peristirahatan. Ia menjadi arena sunyi yang nyaring, tempat suara-suara kecil tumbuh besar, tempat kebangsaan dibicarakan tanpa harus berteriak. Haji Muhammad Yosutomo tidak membangun monumen, ia membangun jembatan dari aspirasi menuju realisasi. Dan malam pun kembali turun, tapi di dalam Bumi Senyur cahaya tetap menyala, bukan hanya dari lampu tapi dari percakapan yang belum usai. Ada sesuatu yang tak terlihat namun terasa di koridor-koridor panjang Bumi Senyur. Mungkin itu jejak langkah para guru, petani, mahasiswa, atau tokoh adat yang pernah singgah bukan sebagai tamu tapi sebagai bagian dari diskusi. Mereka duduk sejajar dengan calon pemimpin bukan untuk menyembah tapi untuk bertanya. Di tempat ini pertanyaan adalah bentuk penghormatan paling tinggi. Haji Muhammad Yosutomo memahami sesuatu yang banyak dilupakan para pemilik kekuasaan, bahwa perubahan tidak selalu lahir dari podium tinggi tapi dari meja bundar atau meja panjang yang memberi tempat bagi setiap suara. Maka ruang rapat diubahnya menjadi forum, lobi menjadi ruang tunggu bagi harapan, dan ballroom yang dulu hanya untuk pesta kini menjadi panggung kejujuran. Tak jarang perdebatan berlangsung hingga larut malam. Tak ada yang lelah, sebab di antara kalimat-kalimat itu terselip kerinduan akan pemimpin yang bukan hanya pandai bicara tapi juga mau mendengar dan mau didengar. Dan ketika pagi menjelang, matahari tidak sekadar menerangi Samarinda tapi juga nurani-nurani yang semalam tumbuh dan belajar. Suatu hari seorang anak muda datang ke meja resepsionis dan bertanya, apa benar ini hotel yang tempat para calon pemimpin berdebat? Petugas hotel tersenyum dan menjawab, benar, tapi lebih dari itu, ini hotel tempat rakyat ikut menentukan arah mereka berjalan. Anak muda itu mengangguk, mencatat dalam hatinya, mungkin suatu hari dia akan kembali, bukan untuk menginap tapi untuk berdiri di tengah forum, membawa gagasan lahir dari tanahnya sendiri. Di luar, Samarinda terus berjalan, tapi di dalam hotel Bumi Senyur, waktu seolah melambat, memberi ruang bagi kata-kata bertumbuh dan keyakinan dipertajam. Dan Haji Muhammad Yosutomo dengan senyap telah menulis bab baru dalam buku panjang demokrasi Indonesia, bukan dengan tinta tapi dengan tindakan. Langit Samarinda suatu pagi menggantung awan kelabu, seolah kota ini sedang berpikir. Di dalam hotel Bumi Senyur, suasana berbeda tenang tapi penuh gerak batin. Ada tumpukan berkas di atas meja kayu jati, aroma kopi lokal yang mengepul dari cangkir keramik, dan percakapan rendah di sudut ruangan. Disinilah demokrasi menepi sejenak, bukan untuk beristirahat tapi untuk menata diri. Haji Muhammad Yosutomo jarang tampil di muka umum. Memang ia bukan pemilik yang haus sorotan
sorotan. Ia berjalan pelan di lorong hotelnya, menyapa staf dengan lirih, memperhatikan detail kecil seperti bunga yang tak terganti di vas atau lampu yang redup tak sesuai nuansa forum. Ia tahu, dan hal-hal kecil itu besar sebuah gagasan bisa runtuh. Bagi Haji Muhammad Yostomo, membangun hotel bukan cuma perkara struktur, tapi membangun peradaban kecil. Ia menyebutnya ruang antara, tempat di mana masyarakat sipil dan penguasa dapat duduk berhadapan tanpa batas. Di hotel inilah prasangka dilepas di pintu masuk diganti dengan kemauan untuk mendengar. Di sebuah debat terbuka yang diselenggarakan pada malam Jumat, hadir seorang tokoh adat, seorang aktivis lingkungan, dan seorang mantan birokrat. Mereka tidak sepakat, namun ketika diskusi usai, mereka berdiri bersalaman dan saling mengangguk, tidak karena telah menang atau kalah, tapi karena telah bicara, karena telah diizin bicara. Dan itulah inti dari semua ini. Bumi Senyur bukan tentang kamar mewah, bukan tentang peringkat bintang. Ia adalah rumah gagasan yang dirawat dengan sabar. Ia adalah tempat di mana seorang ibu rumah tangga bisa mengajukan pertanyaan kritis, dan seorang calon pemimpin harus menjawabnya dengan hati, bukan hanya data. Ia adalah ruang suci bagi kebebasan berpikir, di mana setiap kata dihormati dan setiap pendapat diberi panggung, betapapun sederhananya. Sementara kota di luar mungkin masih belajar berjalan dalam gelap, Hotel Bumi Senyur telah menyalakan lampu dari dalam. Di negeri yang terkadang kita rasakan terlalu gaduh untuk mendengarnya, Haji Muhammad Yostomo memilih diam yang bekerja. Ia tak menulis manifesto, tak mengklaim gelar pahlawan, tapi ia membangun ruang, dan dari ruang itu lahirlah percakapan. Dari percakapan tumbuhlah kesadaran, dan dari kesadaran tumbuhlah bangsa. Hotel Bumi Senyur bukan hanya warisan fisik, tapi warisan nilai. Ia mengajarkan bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada marmer yang mengkilap atau langit-langit berlapis emas, melainkan pada keberanian memberi ruang bagi semua suara, sekecil apapun gemah mereka. Mungkin suatu saat kelak hotel ini akan berganti pemilik atau bahkan kehilangan fungsinya, tapi jejak yang ditinggalkan Haji Muhammad Yostomo tak akan pudar, sebab ia telah menunjukkan bahwa demokrasi bisa tumbuh dari tempat yang tak disangka. Sebuah hotel di tengah kota yang perlahan berubah menjadi rumah bersama bagi masa depan. Dan ketika sejarah mencatat, mungkin ia hanya akan menyebut di Samarinda pernah ada seorang tuan rumah yang menjadikan tamunya sebagai rakyat dan ruang tamunya sebagai forum perubahan. Semoga dari Hotel Bumi Senyur senantiasa akan terus melahirkan para pemimpin sejati yang diharapkan masyarakat, yang mampu membangun kemajuan perekonomian yang ada di sekitar wilayah Kalimantan Timur. Semoga salam kebangsaan, salam harmoni. Haji Muhammad Yostomo. Mitigasi potensi bencana alam khususnya banjir dan mengakomodasi peran masyarakat dalam meningkatkan ketahanan sosial. Durasi waktu menjawab 3 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih. Kami Paslon Prima dalam hal mitigasi bencana khususnya banjir, ada 2 hal yang kami programkan, yaitu yang pertama adalah pencegahan dan penanganan termasuk pasca bencana. Pencegahan dilakukan Prima dengan menyusun program relokasi keluarga dengan bantuan 5 sampai 10 juta per dasawisma per tahun, serta menyediakan rumah bagi keluarga rentan dan yatim piatu melalui program rehabilitasi sosial. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan petani dan sektor unggul. Kami akan memastikan kesejahteraan petani dengan memberikan dukungan permodalan, pupuk bersubsidi, serta mulai debat malam hari ini perlu kami jelaskan dan informasikan kepada seluruh pasangan calon dan seluruh hadirin sekalian bahwa debat kita siang hari ini maksud kami akan terbagi dalam 6 segmen, di mana segmen pertama yakni penyampaian visi misi dan program kerja pasangan calon. Juga segmen kedua dan ketiga untuk pendalaman visi misi dan program kerja pasangan calon. Kemudian segmen keempat dan kelima yakni sesi tanya jawab antar pasangan.
Oleh karena itu, kami Paslon Prima sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya. Pendukung pasangan calon memberikan semangat, tepuk tangan. Nantinya juga kami akan mengundang komisioner acara pada hari ini. Saya sebagai pemandu acara, saya mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalur yang sangat kami perlukan untuk segera dibangun, sehingga kami dari Paslon Prima merancang untuk mengutamakan pembangunan jalan antara Batas Kubar dan Ujung Gilang atau Mahakam Ulu ini, di mana kita melihat bahwa jalur ini adalah jalur ruas jalan yang di mana bisa dikerjakan oleh kabupaten, provinsi maupun pusat. Ya, Mahakam Ulu sendiri dengan kondisi APBD atau fiskal sekarang yang masih sangat minim dengan Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, Bapa kami yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi kami sekalian umat-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami hari ini untuk melaksanakan debat terbuka calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Kami memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan membimbing setiap perkataan dan tindakan yang akan kami lakukan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi para calon bupati dan calon wakil bupati. Kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Cukup, ditahan kembali. Kami sengaja memberikan di tengah-tengah untuk memberikan semangat agar kemudian pada saat penyampaian, paparan, pendapat, atau jawaban tidak ada memberikan reaksi-reaksi yang dapat mengganggu konsentrasi pasangan calon. Kita masih berada di segmen atau subtema B Mandiri, yakni inovatif, lingkungan lestari, dan resiliensi atau ketahanan terhadap bencana alam dan sosial. Dan selanjutnya, sebagaimana hasil undian tadi, berikutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 3 sesuai hasil undian amplop pertanyaan. Amplop pertanyaan B1 masih dalam kondisi tersegel dan saya akan buka. Mohon disimak dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan sekali. Menjaga harmoni kerukunan dan kearifan dalam pergaulan masyarakat berbangsa dan bernegara, dan pada akhirnya dapat menentukan pilihan pemimpin kami yang terbaik bagi Mahakam Ulu, yang dapat membangun dan memberikan keharmonisan dan perubahan yang lebih maju dan mendasar. Allahumma ya Allah, ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa ayah dan ibunda kami, dosa para pahlawan dan pimpin kami. Terimalah segala amal bakti kami. Subhanallah dan mensifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillah alamin. Dan sambutlah pembawa acara kita hari ini, Said Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Segala puji dan sedalam syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia yang tercurah untuk kita semua, sehingga kita bisa hadir dengan nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan untuk tentu saja mengikuti rangkaian acara istimewa pada hari ini. Yang terhormat perwakilan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur,
keadilan sehingga Kabupaten Mahakam Ulu dapat mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama doa menggunakan kepala sejenak. Semoga senantiasa rahmati kegiatan ini, khususnya beragama Islam. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Yang terhormat para panelis, moderator, para perumus, dan rakyat Mahakam Ulu yang saya cintai dan banggakan. Kami, Angela Suhuk, berdiri di sini bukan semata sebagai calon yang berkontestasi, tetapi kami hadir untuk menyuarakan kembali harapan dan kehendak rakyat Mahakam Ulu yang telah terwujud pada pemilu kada 27 November 2024 yang lalu. Kami meyakini bahwa suara rakyat yang sah akan terus menggema. Saya akan
Indonesia. Merdeka! Harmoni! Allahu Akbar! Amin. Terima kasih.